dan penegakan HAM pasca reformasi antara harapan dan kenyataannya. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa reformasi telah memiliki beberapa agenda yang salah satunya adalah supremasi hukum, dan bagaimana perkembangannya terkait supremasi hukum ini nanti kita ikuti bagaimana pemaparan sumber dalam hal ini ada Pak Dr. Eri Haryanto, dosen IAIN Madura ya. Nah, dengan jelas suara saya, Bu? Jelas, Pak Wahab, bisa diterima. Oke. Assalamualaikum Pak Dr. Eri. Waalaikumsalam. Dari Sumba ini. Ini Madura, Pak. Salamnya. Ya, dalam hal ini Pak Dr. Eri akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan supremasi hukum. Dan nanti juga ada Pak Haji Muhammad Nur Khairon, beliau adalah salah satu komisioner Komnas HAM pada periode 2013-2017 ya, kalau tidak salah. Tentunya beliau punya banyak pengalaman dalam mengawal perkembangan kasus HAM yang masuk ke Komnas HAM pada periodenya beliau, di mana antara supremasi hukum dan penegakan HAM ini masih menyisakan banyak PR bagi bangsa Indonesia, sehingga ini perlu dijadikan satu perbincangan yang serius ke depan di antara anak bangsa, termasuk bagaimana kita merefleksikan seperempat abad reformasi ini, tingkat keberhasilannya dalam menuntaskan tuntutan-tuntutan reformasi itu seperti apa. Untuk lebih singkatnya mungkin kami langsung berikan kepada Pak Dr. Haryanto untuk menyampaikan beberapa hal. Kami kasih waktu 20 menit ya, 20 menit untuk memberikan pengantar dalam diskusi ini. Kepada Pak Dr. Haryanto kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Abdul Wahab sebagai MC pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada undangan, kepada Pak yang hadir di sini, Pak Wahid ya, Pak Wahid dari SKI, Sekretariat Kolaborasi Indonesia. Terima kasih undangannya dan kepercayaannya. Tadi yang mengantarkan juga ada Ibu Siti Khalifah ya, sebagai wakil dari SKI Jawa Timur ya. Jadi ini forum yang sangat baik sekali dan momentumnya kelihatannya dipaskan ya momentumnya dengan dalam minggu-minggu ini Pak Presiden sebagai kepala negara memberikan pernyataan dan mengakui 12 pelanggaran HAM berat ya, yang itu sampai saat ini gelinding isunya dan perlu ada tindak lanjut dari itu sehingga nanti tidak akan jadi beban sejarah bagi generasi yang akan datang. Ini perlu untuk diapresiasi. Dan malam hari ini saya tidak bicara pada tataran praktis ya, karena di slide itu sudah ada 2 pakar yang nanti akan menyampaikan dari sisi yang praktis ya. Jadi ada di situ ada Bapak Muhammad Nur Khairon ya. Beliau pasti akan memberikan apa yang terjadi setelah pasca reformasi. Begitu juga dari akademisi sekaligus pengamat, dan yang malam ini tidak hadir Ibu Dr. Dian
Ibu Dr. Dian Ferisa cukup disayangkan tapi karena putrinya lagi sakit sehingga tidak bisa bergabung dengan kita untuk mendiskusikan tema yang lagi in sekarang ya. Dan dalam kapasitas saya nanti yang akan dibicarakan lebih kepada tataran yuridis dan nanti kita akan dalami pada sesi diskusi. Oke, itu pengantar, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Seperti yang sudah saya hantarkan tadi, bahwa yang akan saya sampaikan adalah lebih kepada tataran bagaimana negara kita sudah dibangun oleh para founding fathers sebagai negara hukum, dan di mana negara hukum itu salah satu unsur yang harus ada adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia. Jadi kalau dalam teori, jadi ini mohon maaf, tentu yang hadir di sini adalah para guru besar, para cendekiawan ya, para ahli hukum tata negara ya. Nanti kita lebih ke bagaimana merefleksikan kembali ya, bagaimana mengingat-ingat kembali bagaimana kita bisa mendudukkan semua persoalan itu dengan menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jangan menggunakan teori ataupun kita dengarkan para ahli ya, para ahli pakar yang bicara di media, di koran, di sosmed, sebenarnya dengan kembali ke Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar, tidak ada persoalan yang tidak selesai. Apalagi persoalan ini sangat dekat sekali dengan kenegaraan, dengan ketatanegaraan. Mohon izin untuk share screen sehingga nanti, dan materi sudah saya sampaikan ini atau dari sana ya, dari dari moderator. Jadi yang akan saya sampaikan adalah tentang supremasi hukum dan penegakan HAM antara harapan dan kenyataan dalam konteks negara Pancasila. Artinya walaupun sekarang zaman reformasi ini, bahwa Pancasila perlu kita aglurakan lagi, perlu kita hidupkan kembali, perlu juga kita isi dengan nilai-nilai yang itu sesuai dengan konteks saat ini, konteks milenia ya, konteks zaman sekarang. Bahkan dalam tahun-tahun ini ada wacana bagaimana Pancasila itu sudah menjadi pelajaran wajib ya, menjadi mata kuliah wajib mulai dari dasar sampai perguruan tinggi. Nah, ini keinginan dari para stakeholder dengan memulai menampilkan Pancasila ini tentu perlu dijawab oleh para cendekiawan. Bagaimana cara mengisinya, namun tidak sama dengan era Orde Baru. Pancasila bukan digunakan sebagai untuk melegitimasi kekuasaan, tapi bagaimana Pancasila bisa dikembalikan pada memang ajaran-ajaran yang sudah
sudah disusun, sudah disarikan oleh para founding fathers kita, terutama dalam penegakan hukum dan penegakan HAM. Oke, lanjut, Mbak. Jadi ini kurikulum PT saya, monggo nanti bisa dibaca. Dan kalau kita bicara tentang semua persoalan, semua problem, ya, semua arah dan kehidupan bangsa tentu perlu kembali ke tataran yang normatif, yang harus dimulai dari untuk apa kita membuat negara, ya, untuk apa kita bermajelis dalam negara NKRI, dan apa yang menjadi dasar. Nah, perlu nanti Pak Wahid dan kawan-kawan juga perlu, mungkin saya pernah membuat survei kecil-kecilan, coba dibuat, cari bagaimana mulai dari presiden sampai kepala desa, apakah dalam pidatonya menyebutkan Pancasila lah itu kan. Apakah KPK umpamanya dalam penangkapan ataupun dalam pada ekspos temuan ataupun pada waktu gelar perkara, apakah ada kata-kata Pancasila ataupun apakah ada muatan-muatan yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu sebutkan. Ternyata dari riset-riset mini yang kami lakukan itu minim ya, bagaimana mengungkap Pancasila, bagaimana Undang-Undang Dasar itu sekarang tidak jarang disebutkan, ataupun kalaupun sebutkan pada acara-acara seremonial. Ini yang menjadi PR kita, ya, bahwa kita ini adalah negara yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dari ideologi negara, ya, dan Pancasila juga secara eksplisit menjadi dasar bagaimana kita mewujudkan 4 tujuan negara ini, yaitu bagaimana melindungi negara Indonesia, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, itu semuanya berujung kepada negara Pancasila. Dan juga para pemimpin kita, para pendahulu kita itu juga menyebut kita sebagai negara republik, sebagai negara demokrasi, dan itu hampir sama dengan apa yang ada pada negara-negara di belahan dunia lainnya. Justru yang tidak ada adalah kita adalah sebagai negara Pancasila yang mempunyai ciri, yang mempunyai pembeda dengan negara lain. Bahkan negara lain boleh krisis, boleh mengalami disintegrasi bangsa, tentu yang menjadi perekat adalah kita adalah negara Pancasila. Kita tidak tahu juga bagaimana generasi yang lahir di era 2000 sampai 2020 yang tentu itu tidak bahkan yang lahir di 95 itu pun sudah tidak mengenal yang namanya penataan P4 nih. Mungkin yang hadir di APES ini mungkin hanya 50% yang pernah mengikuti P4 dengan segala variannya. Nah, ini yang akan menjadi PR bersama, bagaimana Pancasila bisa diterjemahkan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, lanjut. Nah, ini di Pancasila sebagai negara hukum, dan salah satu unsur yang ada di negara hukum itu adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, ini sebenarnya antara negara hukum dan hak asasi manusia ini adalah satu paket yang itu tidak bisa dipisahkan. Ya.
Kalau masalah peradilan mungkin sudah ada anggarannya, sudah ada lembaga, dan sekarang lembaga peradilan kita setelah reformasi sudah mengalami banyak perkembangan, ya, bahwa sudah menganut kemajuan teknologi informasi, juga dari bangunan-bangunannya, juga bahkan masyarakat sudah mulai percaya, bahkan dari saking percayanya, bila ada konflik baik itu masalah keluarga pun kadang sudah tidak melalui mediasi ataupun perapardamaian, sehingga langsung diselesaikan di pengadilan. Ini tentu ini kemajuan dari peradilan, atau ini malah menjadi suatu kemunduran dari masyarakat kita yang mengutamakan musyawarah. Begitu juga dengan legalitas, ya, bahwa sekarang sudah dalam pembangunan hukum itu juga sudah demikian maju, bahkan tahun ini menjadi momentum bahwa KUH pidana yang sudah dipakai selama 120 tahun itu sudah diganti dengan produk dari legislasi yang dihasilkan oleh para anak negeri. Nah, ini justru yang menjadi PR adalah adanya pengakuan dan perlindungan HAM yang sampai hari ini masih kita dengar, kita lihat masih ada pelanggaran, baik itu pelanggaran HAM ringan ataupun HAM berat, yang nanti akan disampaikan oleh dua narasumber yang memang sudah berkecimpung. Namun yang perlu untuk dilakukan akselerasi adalah bagaimana negara lebih memberikan perlindungan hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia ini adalah hak yang memang sudah lahir dan diberikan secara otomatis, ya, sudah mengikuti fitrah sebagai manusia. Jadi lahir ataupun sebelum lahir itu sudah punya hak-hak asasi manusia. Ini yang perlu, dan ini bahkan dalam undang-undang yang terbaru ada jenis-jenis hak-hak asasi manusia yang ini menjadi PR, apakah di pasal 28 semua aspek itu sudah diturunkan dalam bentuk perundang-undangan yang operasional, ya. Bagaimana dengan hak hidup, ya, bagaimana ketercukupan air sekarang, bagaimana ketercukupan untuk hidup layak, ya, ini yang menjadi PR, dan ini makna yang tentu menjadi tugas bersama, bukan hanya negara, bahkan para akademisi, para pimpinan daerah pada tingkat yang terendah ataupun desa ini juga harus mengawal adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi bukan hanya pada bagaimana mengatasi pelanggarannya, justru adalah bagaimana wujudkan hak-hak asasi manusia, dan salah satu caranya yaitu yang paling cepat tentu adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan, memberikan perlindungan hukum, itu yang akan secara tidak langsung itu akan memberikan pengakuan dan perlindungan hak asasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan
yang pada minggu ini yang lagi viral bahwa negara mengakui adanya HAM berat ya yang apa namanya yang sudah diakui negara dan dinyatakan penyesalan mendalam, tentu juga perlu diatasi ya, perlu juga dipulihkan hak-hak dari korban ataupun keluarga korban, sehingga nanti tidak akan menjadi beban sejarah. Jadi kalau saya lebih kepada HAM itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, sedangkan adanya pelanggaran terhadap HAM, baik itu dilakukan oleh aparat ataupun sesama masyarakat sipil, itu tentu juga perlu dilakukan penanganan baik secara yuridis ataupun non yuridis. Artinya perlu ditekankan lagi bahwa seluruh warga negara punya kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sehingga tidak boleh ada pandang bulu. Nah, ini yang menjadi PR dari negara hukum. Jadi kalau peradilannya saya kira sudah baik, bagaimana juga dari segi legalitasnya juga baik ya. Memang kalau kita bicara dalam teori ya, kenapa juga antara yang menangani juga menterinya sama kan, Menteri Hukum dan HAM ya, karena memang kalau hukum tanpa HAM maka itu akan lebih menjadi hukum yang akan bersifat represif, tapi kalau HAM tanpa adanya hukum maka akan menjadi sekedar dogma-dogma belaka, sehingga memang antara negara, hukum, dan HAM ini adalah trisula ya. Intinya adalah suatu kesatuan yang itu akan menjadi kuat bila tiga komponen ini akan bisa dijadikan satu, sehingga nanti akan berujung kepada kesejahteraan, kepada kepada kepastian hukum ya, dan tentu akan mewujudkan pada cita-cita negara yang adil, makmur situ. Oke, lanjut. Ini tentang negara hukum, sedangkan kalau teori-teorinya hampir semua pakar hukum itu selalu menempatkan HAM pada urutan pertama. Nah, tentu ini yang menjadi PR para akademisi, bagaimana hak-hak dasar ini lebih diutamakan. Perlu ada indikatornya ya, perlu ada lembaga khusus yang tidak hanya sekedar Komnas HAM ataupun Menteri Hukum dan HAM ya. Karena memang dalam teori ataupun dalam undang-undang itu selalu yang diutamakan adalah hak-hak dasar manusia. Oke, lanjut. Begitu juga dari tokoh-tokoh teori-teori yang lain juga sama. Elemen negara oleh Mukti Fajar nih juga di situ lagi-lagi adalah pengakuan terhadap HAM ya. Oke. Baru disebutkan asas yang lain, legalitas, adanya pembagian kekuasaan, peradilan. Nah, ini kan tentu para pakar dan ahli hukum itu menempatkan HAM pada urutan pertama, tentu punya alasan-alasan yang sudah dipaparkan oleh saya, ataupun mesti punya ada alasan filosofis, alasan sosiologis, alasan dan alasan akademik lainnya. Ya. Bahkan kalau kita lihat hampir semuanya sudah maju di Indonesia, tinggal bagaimana pengakuan HAM ini, dan itikat baik dari Pak Jokowi ini perlu didukung oleh semua elemen bangsa, dan itu tidak terulang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Oke, lanjut ke atas.
Begitu juga, nah ini kan, nah ini asas pengakuan dan perlindungan HAM. Nah, ini juga perlu diingatkan kembali, walaupun yang hadir di sini adalah para pakar dan guru besar dalam bidang hukum tata negara, ya, bahwa dalam asas pengakuan dan perlindungan HAM ini tujuan dari negara adalah untuk melindungi hak-hak dan kebebasan asasi setiap warga negara dalam rangka mewujudkan cita-cita untuk mencapai kesejahteraan. Artinya apa? Artinya seluruh komponen bangsa itu memang perlu bahu-membahu untuk menciptakan kesejahteraan umum, bagaimana sejahtera yang partisipatif, bagaimana sejahtera yang itu memang dihasilkan dari kemandirian, usaha-usaha kemandirian itu. Jadi bukan karena diberi, ya. Terus pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap HAM dari berbagai negara berbeda-beda sesuai dengan negara, dengan sistem hukumnya, dan yang kita anut adalah sistem hukum Pancasila tadi. Jadi kita tidak ikut kepada komunis, tidak juga pada barat. Bahkan kita adalah menggunakan demokrasi Pancasila, negara Pancasila. Yang ini yang menjadi PR bangsa Indonesia, ya, PR kepada Pak Wahid juga, ya, bagaimana membuat kurikulum, bagaimana membuat semacam metode sistem sebelum Pancasila sendirinya itu terapakikis, atau sebelum generasi yang 20 tahun ini. Jadi yang lahir 95 itu insya Allah sudah tidak mengenal lagi PPKN, karena yang saya tahu P4 APPKN itu mulai dari muatannya, mulai dari jamnya itu setelah reformasi justru konsennya kurang. Gitu. Saya kira ini lebih sudah 20 menit karena agak diingatkan oleh moderator, kita lebih banyak di sesi diskusi, dan untuk hal-hal yang terkait dengan apa yang terjadi saat ini di Indonesia, monggo nanti kepada Pak Nur Khair, ya, karena memang pernah menjabat Komnas HAM, tentu lebih fasih, ya, lebih paham. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Eni Haryanto. Mungkin Pak Dr. dulu juga menjadi juara lomba cerdas cermat P4, ya. Saya kira memang perlu, Pak, untuk dihidupkan lagi. Ini kan tugas dari para cendekiawan yang hadir nih. Bukan hanya memasukkan dalam pelajaran, tapi juga bagaimana pengusahanya, bagaimana petugas partai, itu yang juga harus dihidup, perlu untuk kembali. Menarik sekali bagaimana Pancasila itu menjadi sumber hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia, ya. Ada satu pertanyaan di kolom chat, tapi mungkin pertanyaan itu setelah presentasi dari Pak Haji Muhammad Al-Khayon MSI. Setelah ini, oke. Mohon bersabar dulu, Pak. Kita selanjutnya beralih ke Pak Dr. Al-Khayon. Kita berharap ada ulasan menarik dari apa yang akan dipaparkan oleh beliau, terutama terkait dengan isu terkini di mana negara telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat yang sudah disebutkan oleh Pak Dr. Eni. Dan
beberapa ormas Islam, salah satunya PBNU, menyikapi secara apresiatif, akan tetapi satu sisi juga menyinggung kasus 1948 di Madiun. Untuk selanjutnya mungkin saya pastikan kepada pakarnya Pak Haji Muhammad Nurkhayon. Kayaknya beliau ini juga salah satu pengurus PBNU. Dipersilakan Pak Nurkhayon untuk mengambil posisi interpretasi. Oke, terima kasih. Suara saya didengar ya? Jelas nggak suara saya? Jelas banget. Jelas. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati para narasumber ya. Tadi Pak Eri Haryanto, juga moderator Mas Wahid, dan semuanya peserta yang hadir. Saya mohon maaf tadi terlambat karena baru pulang kerja. Ini bahasan yang sangat aktual karena memang terkait dengan rilis yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang menyatakan penyesalan dan pengakuan, atau pengakuan dan sekaligus penyesalan dari peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. Jadi 12 peristiwa pelanggaran HAM berat didasarkan atas hasil penyelidikan Komnas HAM. Ya. Sebetulnya ada satu lagi yang juga masuk dalam kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, yaitu kasus Paniai Papua, tapi sekarang dalam proses pengadilan HAM. Kalau tidak salah, pengadilan HAM-nya di Sulawesi Selatan. Jadi sebetulnya kalau dilihat dalam perspektif hak asasi manusia, tentu saja ini berita yang menggembirakan. Artinya ada langkah maju, meskipun majunya itu bisa kita perdebatkan. Ya, majunya itu 1 langkah, apa setengah langkah, atau seperempat langkah. Gitu. Yang jelas ini langkah maju yang selama periode sebelumnya atau presiden sebelumnya pasca reformasi, pelanggaran HAM berat yang diselidiki oleh Komnas HAM hanya berhenti di Kejaksaan Agung sebagai penyidik, gitu ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Itu. Jadi ini sekali lagi adalah bisa dikatakan sebagai berita gembira. Namun demikian, ibarat sebuah langkah maju, kita perlu juga membayangkan bahwa langkah ini ibarat kita itu sedang ya kayak kalau dalam cerita Joko Tingkir itu kan Joko Tingkir yang sedang menyeberang sungai, tapi dia menggunakan ini ya, apa itu buaya ya sebagai tempat dia berpijak gitu. Nah itu artinya jika tidak hati-hati gitu, ini justru bisa menjadi bumerang dan bisa menjadi langkah mundur yang luar biasa. Nah, kenapa begitu? Karena pengakuan itu adalah satu hal yang memang sangat penting, tapi selain soal pengakuan akan adanya
pelanggaran hak asasi manusia juga harus segera diikuti oleh langkah-langkah berikutnya, yang misalnya antara lain adalah pengungkapan kebenaran, pengungkapan kebenaran. Terus kemudian yang kedua penegakan hukum, artinya meneruskan ke proses yudisial gitu. Dan kemudian juga ada komitmen agar kejadian ini tidak berulang kembali gitu kan. Komitmen-komitmen itu diantaranya adalah bagaimana membuat langkah-langkah institusional penegak hukum ini bisa betul-betul dijaga marwah dan integritasnya agar tidak mengulangi kejadian sebelumnya gitu. Nah, itu langkah yang sangat penting tapi sekaligus sulit karena memerlukan berbagai macam prasyarat. Ya. Misalnya kalau pengungkapan kebenaran itu tentu saja harus menghadirkan berbagai pihak, terutama korban, untuk melihat secara lebih utuh bagaimana proses pelanggaran HAM berat itu bisa terjadi. Gitu. Nah, ini juga bukan perkara yang sangat gampang. Nah, dari 12 kasus peristiwa pelanggaran HAM berat itu, setiap kasus itu memiliki kompleksitasnya sendiri-sendiri. Ya, istilahnya itu struktur dan bentuk dari model pelanggaran HAM berat itu beda di masing-masing kasus, apakah itu lokasinya beda, pelakunya beda, motifnya beda, kemudian latar belakang politik atau situasi nasional yang melatar belakangnya juga beda. Dan salah satu yang paling kompleks dari 12 peristiwa itu adalah peristiwa kasus 1965. Itu. Sehingga ada menurut saya kasus pelanggaran HAM berat pada peristiwa 65 ini perlu mendapatkan perhatian khusus gitu. Kalau Presiden Jokowi menyatakan pengakuan dan penyesalan dan langkah-langkah lebih lanjut untuk upaya penyelesaian, peristiwa 1965 ini menurut saya memerlukan satu proses yang sangat kompleks. Oleh karena itu, saya yakin prosesnya akan sangat panjang, berliku-liku, dan akan menyita banyak sekali energi bangsa ini. Kenapa begitu? Karena baru disiarkan beberapa jam setelah adanya pengakuan dan penyesalan yang dirilis oleh Presiden saja sudah muncul respon pro kontra dan komentar-komentar terkait yang dinyatakan oleh Presiden. Salah satu respon terpentingnya adalah berbagai pihak ingin agar kasus 1965 itu juga ditarik mundur sebagai kasus yang berkaitan dengan 1948. Satu peristiwa di mana pada saat itu terjadi satu persaingan politik yang berakhir dengan pembantaian satu kelompok atas kelompok yang lain. Kalau peristiwa 48 dianggap sebagai peristiwa yang banyak mengorbankan para kiai dan ulama-ulama yang dilakukan oleh PKI tahun 65, sebaliknya PKI menjadi satu kelompok atau yang orang-orang yang disebut PKI atau yang dikategorikan sebagai komunis adalah kelompok dengan jumlah korban yang paling banyak. Ada yang mengatakan 500.000, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 1 juta orang meninggal, dibantai, dan seterusnya. Nah, ini tentu saja
satu kasus peristiwa yang menurut saya kompleksitasnya itu luar biasa. Sehingga yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah model penyelesaian seperti apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah Jokowi dalam melihat kasus ini. Nah, kalau dilihat dari tugas dari PPHAM yang kemarin dibentuk bersama dengan Menko Polhukam, sebetulnya tugasnya itu adalah melakukan penyelesaian secara non-yudisial. Nah, pertanyaannya dalam kasus 65 non-yudisial itu seperti apa? Banyak pihak mengatakan kasus 65 ini ada baiknya dilakukan secara rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasinya juga seperti apa? Kan kita juga perlu bertanya. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa ini langkah maju, tetapi jika tidak ditindaklanjuti dengan cara-cara yang hati-hati, kemudian bersikap imparsial, ya negara betul-betul berada di tengah yang mengayomi semua golongan dan menjaga marwah dan wibawanya dalam konteks penegakan hukum, pengungkapan kebenaran, kemudian melakukan rehabilitasi atau pemulihan atau reparasi terhadap para korban secara adil dan transparan. Tentu ini menjadi masalah baru yang justru akan menjadi langkah mundur bagi bangsa Indonesia gitu. Jadi sekali lagi saya sendiri secara pribadi sangat mengapresiasi langkah Presiden, tetapi langkah ini harus dicermati lagi, kita lihat kembali follow up dari pernyataan Presiden ini seperti apa, gitu kan? Ini yang menurut saya penting. Dan yang kedua, sebetulnya juga banyak pihak yang mempertanyakannya, sekaligus melihat secara kritis kenapa Presiden Jokowi baru di era kepemimpinannya, di akhir era kepemimpinannya di periode kedua mengumumkan adanya peristiwa pelanggaran HAM berat ini kan orang jadi bertanya-tanya. Jadi baiklah kalau ini dilihat secara politik nanti bisa jadi berkembang, ya, debatable lah. Ada pihak yang mengatakan ini hanya sebagai alat komoditas politik untuk memenangkan pertarungan menuju 2024, tapi karena saya dari Komnas HAM, saya tidak melihat, tidak perlu melihat ke sana, ya, tidak. Meskipun itu penting, tapi saya tidak akan membahasnya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa prasyarat bagi adanya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat itu di banyak negara itu pertama-tama harus dia dilakukan dalam suatu setting politik di mana negara itu tidak mengalami goncangan. Artinya negara dalam posisi stabil. Stabil dalam arti ekonomi, stabil dalam arti politik, dan seterusnya. Sehingga proses penuntasan atau penyelesaian pelanggaran HAM berat ini nanti tidak dikait-kaitkan atau tidak terkait dengan situasi politik yang sedang memanas. Nah, ini memang banyak pihak meragukan apakah ini bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya. Tapi kita berdoa yang terbaik saja, mudah-mudahan ini bisa dilakukan secara maksimal gitu loh. Karena di banyak negara yang menyatakan pengakuan, penyesalan, dan permintaan maaf atas kejadian pelanggaran HAM berat di masa lalu, itu biasanya dilakukan saat negara sedang dalam posisi yang sehat. Sehat secara politik, dalam arti ada stabilitas politik yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kemudian ada peningkatan dari penegakan hukum atau rule of law yang jelas, kemudian ada peningkatan ekonomi, kesejahteraan, dan macam-macam. Ya, artinya nilai dari sebuah rezim yang berani menyatakan pelanggaran HAM berat itu nilainya itu memang harus bagus gitu loh.
nilainya itu harus di atas 7, baik dari sisi peningkatan ekonomi, kemudian kesehatan, stabilitas politik, dan seterusnya. Nah, sekarang di sini saja kita masih berhadapan dengan satu proses penegakan hukum rule of law yang masih dipertanyakan oleh sebagian besar publik atau masyarakat kita. Misalnya proses penegakan hukum Sambo yang berlarut-larut, banyak sekali lah kasus-kasus seperti itu. Yang lainnya yang tidak perlu saya sebutkan, tapi kita tahu sendiri bahwa rule of law atau penegakan hukum di Indonesia ini memang tidak sedang baik-baik saja. Karena indeks penegakan hukum di Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lain, itu kita masih kalah dengan Singapura yang negaranya tidak terlalu demokratis. Bahkan orang Singapura atau pemerintah Singapura tidak pernah mengklaim dirinya adalah negara demokrasi. Bagi mereka itu nggak penting. Singapura itu lebih mementingkan rule of law daripada demokrasi, kebebasan, dan seterusnya. Bahkan dengan negara Vietnam yang komunis, kita juga kalah indeks rule of law-nya. Apalagi kasus Sambo, mungkin dengan Malaysia kita masih kalah juga gitu. Nah, ini juga satu PR penting di tengah-tengah situasi penegakan hukum yang tidak menentu, ya. Dan bukan hanya penegakan hukum juga saya kira, tapi juga ada banyak proses-proses seperti munculnya undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang kemarin banyak menjadi polemik di masyarakat. Itu juga satu catatan penting dalam konteks penguatan hukum di Indonesia gitu. Jadi sekali lagi memang penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi ini masih istilahnya itu masih koma dan tanda tanya, belum titik. Jadi masih harus diteruskan dengan kalimat-kalimat yang apakah nanti ke depan akan betul-betul memuaskan banyak pihak atau tidak. Ini satu PR yang sangat penting. Itu ya. Dan di luar kasus 65, 11 kasus yang kemarin juga dirilis dan diumumkan, itu sebetulnya juga agak anomali. Dalam arti begini, karena PPHAM tim yang dibentuk oleh Presiden Jokowi berdasarkan Perpres itu kan tim dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial. Gitu loh. Secara non-yudisial. Dengan kata lain, yang ingin ditekankan adalah pendekatan atau penyelesaian non-yudisial. Meskipun mereka menyatakan tidak menutup kemungkinan proses yudisial itu akan dilakukan atau bisa ditindaklanjuti. Artinya peluangnya tidak ditutup. Nah, kalau kita melihat 12 kasus itu, sebetulnya beberapa kasus itu justru bagi banyak pihak termasuk saya dan termasuk juga saya kira Komnas HAM itu justru lebih penting atau lebih perlu untuk diselesaikan secara yudisial dulu gitu. Bagaimana mungkin sebuah proses non-yudisial atau katakanlah mungkin melalui rekonsiliasi atau permaafan dan lain-lain, kalau tidak ada keadilan, keadilan bagi para korban. Misalnya kasus penembakan Trisakti 1, Trisakti 2 yang tiap hari Kamis diperingati oleh para korban, ibu korban, dan keluarga korban, itu selalu tuntutannya adalah segera pemerintah itu menyelesaikan secara yudisial, segera usut ya orang yang bertanggung jawab atas kematian penembakan beberapa mahasiswa yang ada di Trisakti. Kemudian juga penghilangan orang secara paksa itu juga
satu dilema tersendiri kalau justru yang diselesaikan sifatnya non yudisial gitu. Karena justru yang ditekankan oleh para korban itu adalah bagaimana proses yudisial itu segera dibuka. Setelah ada penyelidikan, harusnya ada penyidikan dari Kejaksaan Agung untuk diproses dan dimasukkan ke dalam penuntutan ke pengadilan HAM. Kenapa begitu ya? Karena seperti penghilangan orang secara paksa itu sudah jelas pelanggaran HAM berat dan harus segera diusut dalam konteks proses yudisial gitu. Kalau proses non yudisial saya malah nggak tahu ujungnya mau dibawa kemana. Apakah orang yang diduga terlibat itu disuruh maaf-maafan? Padahal yang terlibat ini kan masih ada orangnya kan, gitu loh. Apakah mau korban disuruh maaf-maafan dengan pelaku? Ini kan lucu menurut saya. Jadi ada banyak kasus di dalam 12 peristiwa yang diselidiki oleh Komnas HAM, itu sebagian besar justru bahkan rekomendasi Komnas HAM ya segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung sebagai pihak yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu untuk melakukan penyelidikan. Jadi memang PP HAM ini menurut saya sangat anomali sekali. Kalau semua digebiah-uyah, kemudian negara melakukan menyatakan pengakuan dan penyesalan, tapi kalau pengakuan dan penyesalan itu kemudian sudah diarahkan ke non yudisial, ini menurut saya anomali dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM berat. Nah, jadi ini satu persoalan yang saya kira perlu difikirkan lebih serius. Meskipun pernyataan dari pemerintah yang kemarin menyatakan pengakuan dan penyesalan itu akan segera ditindaklanjuti, terutama memberikan kompensasi atau rehabilitasi terhadap para korban. Bagaimana mungkin kompensasi dan rehabilitasi dilakukan kalau tidak ada pengadilan, kan juga lucu juga. Di mana cara menentukan kompensasinya? Rehabilitasinya gimana kalau tidak ada pengadilan? Jangan-jangan pelakunya menyatakan, saya tidak terlibat dan tidak ada pelanggaran HAM. Kalau sudah ada yang pihak tertentu menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat, jadi malah debatable lagi gitu. Karena tidak segera diajukan ke pengadilan dalam konteks proses yudisial gitu. Demikian juga kasus-kasus lainnya, kasus pembantaian dukun santet misalnya, yang ini sebetulnya dulu inisiatornya dari saya untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat, orang-orang tertentu yang diincar kemudian dibantai rame-rame di daerah Banyuwangi, Jember, terus bahkan itu sampai ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu jumlahnya banyak sekali, tapi sebagian besar bentuk penyiksaannya itu hampir sama, yaitu penyiksaan, kemudian persekusi, ya orang langsung diambil di rumah, sebelum diambil itu rumahnya dipalangin gitu, kemudian orangnya diseret rame-rame, dan itu jumlahnya banyak gitu. Sehingga sangat sulit untuk melihat peristiwa ini kalau hanya diselesaikan secara non yudisial. Di mana non yudisialnya? Apakah keluarga korban yang bahkan menjadi saksi, ya, misalnya waktu saya melakukan penyelidikan, BAP penyelidikan, mengundang keluarga korban, bahkan keluarga korban itu pernah ada yang menjadi saksi. Waktu itu bapaknya menjadi korban, saksinya masih umur 6 tahun, sekitar tahun berapa itu, 97, 98 ya, 96, 97. Nah, ketika saya panggil itu sekitar tahun 2015, mereka sudah dewasa lah, sudah besar. Dia masih mengingat dengan baik bagaimana bapaknya diambil dari rumahnya, diseret rame-rame, kemudian dibantai. Dan itu bukan hanya satu orang ini saja, banyak itu dengan cara yang sama,
yang dianggap sebagai dukun santet itu. Gitu. Nah, itu sebetulnya susah saya ingin menyatakan gimana cara melakukan kompensasi dan rehabilitasi tanpa ada proses pengadilan gitu. Nah, ini satu kasus yang menurut saya perlu dilihat secara lebih jelas, lebih jernih gitu. Malah bagi saya PPHAM yang timnya ini dibentuk dalam proses penyelesaian non yudisial itu akan jauh lebih tepat kalau kasusnya itu menyangkut kasus 65 gitu, karena ini kompleksitasnya yang sangat luar biasa sehingga jadi begini, kalau yang disebut sebagai pelanggaran pelanggaran HAM yang berat itu kan pelakunya disupport, baik didukung atau di backup baik langsung maupun tidak langsung oleh sebuah institusi. Apakah institusi ABRI atau militer, aparat penegak hukum lain seperti polisi, atau institusi negara. Dengan kata lain, tanggung jawab pelanggaran HAM yang berat itu adalah tanggung jawabnya ada di negara. Negara menjadi bagian dari, atau aparatur negara menjadi bagian dari pelanggar HAM itu sendiri gitu. Yang ini membedakan dengan tindakan kejahatan yang lainnya. Kalau kejahatan kriminal biasa yang tidak disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat itu kan yang diadili adalah orang per orang gitu. Tetapi pelanggaran HAM berat itu adalah negara gitu, atau pihak-pihak yang mengatasnamakan negara gitu, menggunakan institusi negara untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran HAM yang berat gitu. Nah, kalau kasus 65 ini sebetulnya siapa pelakunya? Ini pasti debatable. Misalnya ada yang bilang pelakunya adalah tentara, TNI. Pasti banyak TNI yang marah. Pelakunya adalah Presiden Soeharto, mungkin juga banyak yang tidak akan pelaku utamanya yang memberikan tongkat komandonya. Atau pelaku utamanya adalah justru PKI sendiri misalnya. Nah, itu kan debatable. Sampai sekarang kan sejarah 65 itu kan ada versi yang menyatakan pelakunya Soeharto, ada yang mengatakan bahkan Soekarno, ada yang mengatakan TNI, ada keterlibatan CIA, kompleksitasnya luar biasa sekali. Sehingga untuk menyatakan pelanggaran HAM yang berat, yang di sana ada pelakunya siapa itu pasti akan menimbulkan persoalan. Kalau kita mengatakan pelakunya itu TNI, pasti yang pro TNI marah. Kalau yang kita mengatakan pelakunya itu kelompok, jelas kalau pelaku di lapangan kan para Ansor dan Banser kan sebagian di peristiwa 65 itu kan banyak yang mengakui itu. Tetapi dalam konteks pelanggaran HAM berat, tentu Ansor dan Banser bisa punya klaim hukum juga bahwa mereka tidak bisa dinyatakan sebagai pelaku kriminal yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran HAM berat, karena waktu itu yang dihadapi seperti perang. Kalau kita tidak menyerang, kita akan diserang duluan. Kalau kita tidak menembak, kita akan ditembak duluan. Jadi situasinya seperti perang begitu. Jadi ini rumit sekali ini sebenarnya. Pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM-nya di mana? Siapa pelakunya? Institusinya yang bekerja siapa dan seterusnya. Itu pasti akan menimbulkan persoalan. Kalau itu diselesaikan secara yudisial. Baiknya memang non yudisial. Tetapi pertanyaannya kan sekali lagi, kenapa justru PPHAM ini bekerja untuk menyatakan 12 kasus itu. Padahal tugas mereka bersifat non yudisial. Nah, gitu. Jadi sekali lagi ini memang satu persoalan yang sangat pelik, ya, pelik sekali. Tetapi jika langkah yang sudah dilakukan oleh
Pak Jokowi ini kemudian ditindaklanjuti langkah-langkahnya dengan baik dan tepat, ya mungkin akan ada langkah lagi yang lebih maju. Ya. Tapi saya tidak tahu seperti apa. Tapi saya kira yang saya sampaikan tadi itu saya ingin menyatakan ada banyak sekali kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh tim ini dalam melakukan pekerjaannya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Khairul. Menarik sekali ya, ternyata ada kesimpulan bahwa dari Pak Khairul sendiri sebagai salah satu mantan Komnas HAM juga menyatakan bahwa ada anomali dalam proses penyelesaian ini. Yang mestinya yudisial, kenapa dilahirkan pada judicial. Dan dua narasumber ini sangat dahsyat apa yang dipaparkan. Nampaknya ada satu yang ASN, Pak Zahrawi, dan ada juga yang dua orang yang chat ya, pertama di soal kasus bentok Cina dan TKI yang ada di Sulawesi kemarin, kemudian juga soal Pancasila. Itu dua pertanyaan itu ditujukan kepada Dr. Eri. Untuk menyingkat waktu, mungkin mohon maaf Pak Dr. Eri bisa membaca secara selanjutnya juga ada dari Ibu Siti Nur Zainab, itu juga akan tanyakan bagaimana Presiden mengumumkan pengakuan pelanggaran HAM tersebut dalam suasana seperti sekarang. Untuk pertama dipersilakan Pak Dr. Eri untuk menanggapi, atau kita beri kesempatan Pak Zahrawi. Dipersilakan singkat Pak Zahrawi karena waktunya sudah mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zahrawi. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Zahrawi dari Bantul, DIY. Yang ingin saya tanyakan, mengingat supremasi hukum juga menghadapi kompleksitas masalah multidimensi, faktanya begitu demikian. Nah, agar nanti ada target capaiannya dan bagaimana mencapainya, sekarang sebenarnya berapa indeks supremasi hukum di Indonesia ini. Kemudian apa kelemahannya sehingga indeksnya belum seperti yang kita harapkan atau belum jadi kenyataan. Yang kedua, kepada narasumber terkait dengan asasi manusia, ya kalau diumumkan 12 pelanggaran HAM berat ini, ya saya melihatnya masih aroma politis ini. Aroma politis karena ya itu sudah disampaikan mobil SMK dan sebagainya, ternyata ya mobil kan gitu. Nanti 12 pelanggaran HAM berat terus saja nggak ada follow up yang nyata. Ini masalah. Dan mengingat ini diskusi sebenarnya vital bagi hidup dan kehidupan, namun kenyataannya peserta hanya 30 lebih sedikit. Ini untuk sharing seluruh Indonesia. Tapi terima kasih dari SKI yang sudah menginisiasi diskusi ini. Jadi monggo pada Bapak narasumber yang pertama maupun yang kedua terkait dengan indeks supremasi hukum Indonesia sekarang berapa dan nanti targetnya seberapa pula dan bagaimana cara untuk mewujudkannya. Terkait dengan masalah HAM, moga-moga ini tidak hanya retorik politik. Karena kalau hanya retorika politik, ya itu tadi sudah mobil SMK dan sebagainya, ternyata sampai sekarang belum ada buktinya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dipersilakan langsung direspon oleh kedua narasumber. Pertama dan Dr. Eni dulu. Ya, oke. Terima kasih Pak Abdul Wahab. Saya mulai dari Pak Zahrawi dulu ya. Nih berapa indeks penegakan hukum ya. Jadi kalau di beberapa referensi untuk
penegakan hukum kita sebenarnya untuk tahun 2022, tapi ini belum masuk kasus Sambo ya, kelihatannya sudah mulai baik, ada di urutan 64 dari 140 ya, tapi soal nilainya nanti yang saya tahu hanya urutannya saja, itu yang saya ingat. Dan terkait dengan apakah ini masuk retorika, apakah ini di tahun politik, saya kira yang sudah saya sebutkan tadi dari unsur negara hukum ini kelihatannya teori negara hukum, bahwa di negara hukum itu harus ada yang namanya pengakuan terhadap HAM, peradilan yang bebas, terus adanya pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan. Kelihatannya dari komponen negara hukum ini kelihatannya memang HAM yang masih menjadi PR bagi pemerintahan sekarang ataupun pemerintahan yang akan datang. Tentu ini terlepas dari pro dan kontra, karena saya sebagai akademisi hanya melihat pada unsur negara hukum yang baik itu yang ada dalam konstitusi ataupun yang disebutkan oleh negara, dan pengakuan terhadap penyesalan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, oleh Pak Jokowi sebagai kepala negara, tentu perlu juga ditindaklanjuti dengan kebijakan ataupun aturan-aturan yang nanti akan memulihkan para korban ataupun keluarga korban. Tentu yang dipilih ini adalah yang non yudisial. Ini juga perlu dikawal oleh masyarakat, oleh warga negara, karena memang sekarang untuk mengawal kan tidak perlu berkirim surat ke presiden, tapi cukup di tag ataupun kita bisa sampaikan di medsos, itu juga akan menjadi perhatian. Begitu juga ini juga menjawab dari dari Ibu Nur Zainab ya, tentu di luar apakah itu pengalihan isu ataupun apa, tapi adalah kebijakan yang perlu diapresiasi. Bahkan tadi Pak Nur Khairon bilang bahwa negara yang berani menyatakan penyesalan atau mengakui adanya pelanggaran HAM itu adalah negara yang sudah akan mencapai sejahtera. Artinya PR-PR yang lain selesai. Ini yang perlu dijawab, apakah memang betul. Tapi secara teori sederhana iya. Tapi apakah nanti akan terdampak global, adanya krisis yang lagi di depan mata ini ini yang akan menjadi PR kita ya. Moga-moga negara Indonesia selalu semangat, sejahtera, dan bisa lepas dari krisis global seperti itu. Terus bagaimana dengan pelanggaran hukum dan HAM terhadap pekerja bumi pertiwi ya, ini kan, mari semua persoalan itu perlu dikembalikan. Kita punya, ini bukan saya dogmatis ya, tapi kalau para pemimpin kita, para akademisi kita lebih bangga menggunakan teori-teori asing, istilah, coba Bapak Ibu cek, jadi istilah-istilah apa yang dipakai? Pertumbuhan, inflasi, jadi jarang sudah kita dengarkan tentang Pancasila, negara hukum. Itu kelihatannya perlu dihidupkan kembali oleh para
para stakeholder kita ya, negara kesejahteraan atau apa. Oke, itu dogmatis, tapi itu juga perlu bahwa memang frame, memang tujuan dari apa negara kita akan menuju ke situ. Walaupun itu kadang dipanggil wah itu sudah teorinya kolot atau apa, tapi sungguhnya ini yang diperlukan oleh kita sebagai bangsa ya, karena memang bangsa apa sekarang tidak bisa dilepaskan dari tataran global. Nah, ini juga nyinggung juga bagaimana Pancasila bisa dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu perlu dimulai dari para pemimpin kita, dari para tokoh-tokoh kita, juga dimulai dari kita. Bagaimana kita bisa mempromosikan atau menyebut Pancasila aja, apakah dalam 1 bulan kita sudah menyebut Pancasila dalam tulisan-tulisan kita. Nah, ini kan juga menjadi PR kita, bagaimana semua persoalan bangsa itu bisa diselesaikan dengan apa yang sudah ada dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tentu yang saya sampaikan adalah pada tataran idealis ya, harapan, sedangkan kenyataannya nanti tentu akan dijawab oleh Pak Nur Khairon yang mempunyai kompetensi dan pengalaman yang tidak diragukan lagi. Pesan saya sebagai suatu bangsa ya, kita sebagai bangsa yang besar ini tentu perlu menghargai para pemikir ataupun para pendiri bangsa ataupun legacy yang ingin ditinggalkan oleh para pemimpin itu juga perlu kita teruskan. Jadi keinginan Pak Jokowi sebagai bentuk pengakuan terhadap adanya pelanggaran HAM ini juga perlu diikuti oleh kebijakan, dan kita sebagai warga negara yang baik tentu harus mendukung penuh dan juga mengawal, jangan apa sampai yang secara teoritik itu, secara filosofis itu adalah menuju suatu kebaikan, nanti akan diarahkan pada suatu yang apa tidak baik. Saya kira di zaman keterbukaan hari ini kita sebagai warga negara itu bisa untuk menyumbangkan pikiran kita untuk bangsa dan negara. Mungkin itu tanggapan saya, Pak Wahab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Eli. Mungkin langsung ke Pak Dr. Pak Khairon soal bagaimana keputusan Presiden tentang pengakuan itu di tengah situasi yang seperti itu. Silakan mungkin sekaligus closing statement Pak Haji Muhammad Khairon, karena jam 9 ini sudah kurang beberapa menit. Oke, tadi pertanyaannya apa saja ya? Soal indeks ya, soal indeks, kemudian soal keputusan Presiden dalam situasi yang seperti ini. Ya, oke. Ini indeks kita pada tahun 2001 ke atas itu jebloknya luar biasa. Dari yang tahun sebelumnya itu kita nomor 53 dari 139 negara. Kita menjadi urutan ke-68, jadi semakin menurun. Dan dari 15 negara Asia Tenggara kita nomor 9, jadi ya tengah ke bawah. Gitu. Jadi apa yang mempengaruhi indeks penegakan hukum itu, 1, pembatasan kekuasaan, transparansi dalam penegakan hukum, 2, kemudian ada juga soal korupsi ya. Jadi kita tahu bahwa setelah Undang-Undang KPK diubah
seperti sekarang itu banyak yang menyayangkan, sehingga KPK sekarang ini jauh lebih lemah dan tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Itu yang membuat indeks kita menurun. Apalagi kasus Sambo yang tidak selesai nanti mungkin akan semakin membuat prestasi kita dalam penegakan hukum itu semakin lemah, ya. Dan kita tahu dalam konteks negara demokrasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia itu menjadi jantung bagi tubuh demokrasi itu sendiri. Tanpa adanya penegakan HAM dan hukum dan HAM, demokrasi itu ya seperti manusia yang tidak punya nyawa, badannya utuh tapi nggak ada nyawanya gitu. Jadi nggak hidup sebetulnya gitu kan. Dan kalau itu terjadi ya berat sekali kita sebagai bangsa. Dan paradoksnya meskipun rule of law kita itu selalu menurun, kita sebetulnya sebelum tahun 2015, apalagi di eranya SBY, indeks demokrasi dalam konteks kebebasan berekspresi, berpendapat, kita itu paling baik dibandingkan negara Asia Tenggara yang lain. Tapi setelah ada penangkapan-penangkapan seperti sekarang ini, indeks kita juga menurun, indeks demokrasi. Jadi prestasinya juga jelek. Nah, ini sebetulnya menjadi satu persoalan yang PR kita bersama, karena dari 6 tuntutan reformasi tahun 98, 2 diantaranya yang belum atau jalan di tempat itu penegakan hukum sama pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini yang tidak berjalan dengan baik di Indonesia, sehingga perlu ada penguatan dan pembenahan secara serius. Harus ada political will, terutama kepemimpinan nasional yang kuat gitu, untuk mengembalikan track Indonesia ke proses demokrasi yang tepat dan benar, yang di dalamnya mengedepankan supremasi hukum dan hak asasi manusia gitu. Nah, kalau ini tidak dijalankan, berat sekali kita sebagai bangsa, karena persaingan internasional atau persaingan global itu sangat kompetitif gitu. Dan saya ingin menyatakan di sini bahwa terkait dengan indeks-indeks yang lain, ya, termasuk indeks pembangunan manusia yang sering disinggung-singgung, ya memang kita tidak menurun, tapi juga tidak naik drastis-drastis gitu, biasa-biasa saja lah artinya. Tapi dalam konteks kompetisi global, negara kita dengan penduduk 200 sekian juta itu bila dibandingkan, ya, dikomparasikan dengan negara besar yang penduduknya juga besar seperti India, Amerika gitu, Cina apalagi, kita masih tertinggal jauh. India, IPM-nya memang lebih rendah daripada, indeks pembangunan manusianya lebih rendah daripada di Indonesia. Itu bisa dimaklumi karena ketersediaan resources, ya, sumber daya alam India itu sangat terbatas sekali dibandingkan jumlah penduduknya yang sangat besar gitu loh. Sehingga sangat dimaklumi kenapa di sana itu sistem kastanya itu masih dipertahankan. Itu sebenarnya dalam konteks dalam konteks itu tadi, penciptaan sebuah skema redistribusi secara feodal lah, kira-kira begitu, ya. Dan meskipun IPM kita sedikit lebih bagus gitu dari India, kompetisi pada tingkat global, orang-orang India itu jauh lebih kuat. Artinya diaspora kelompok terpelajar, orang-orang pinter India di negara lain itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Kalau Anda pergi ke luar negeri
mencari universitas terbaik di negara Eropa, itu hampir semua tenaga pendidiknya itu pasti ada orang Indianya. Belum tentu ada orang Indonesia. Termasuk juga kedokteran keturunan India itu juga banyak yang di Amerika, di negara-negara Eropa. Nah, artinya sistem pendidikan kita ini punya masalah besar yang harus segera diperbaiki. Kemudian belum lagi sistem kesehatan, sistem jaminan kesehatan, kemudian bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, angka ketimpangan di Indonesia itu masih sangat tinggi. Ya, tidak pernah berubah dari 0,39 sampai 41, dan yang lebih parah lagi, ketimpangan kepemilikan aset di Indonesia itu luar biasa, sehingga banyak bilang persoalan oligarki masih sangat menjadi kendala dalam suatu proses demokratisasi di Indonesia. Meskipun oligarki di semua negara itu ada, tapi bagaimana penegakan hukum yang jelas dan transparan itu sebenarnya yang sangat menentukan seberapa jauh orang-orang kaya itu juga harus ikut menjadi bagian dari yang taat hukum, kira-kira begitu. Bukan politik yang ditentukan oleh pemodal, tapi modal itu harus diatur oleh sebuah regulasi politik yang lebih jelas. Dan di Indonesia ini masih masalah. Ini sebenarnya satu persoalan-persoalan yang sebetulnya yang kalau pada saat yang sama Presiden mengumumkan ada pengakuan adanya terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu, itu pasti akan sulit dalam konteks bagaimana proses-proses dari kejadian pelanggaran HAM di masa lalu ini akan dimasukkan secara yudisial dalam suatu sistem penegakan hukum yang amburadul seperti sekarang. Itu pasti sangat bermasalah gitu. Belum lagi soal bagaimana melakukan rehabilitasi terhadap para korban dan seterusnya. Ini memang PR yang sangat berat gitu, apalagi di tahun politik seperti ini. Tentu tidak salah jika banyak sekali pihak publik atau masyarakat mempertanyakan apa motif dibalik kepentingan Presiden mengumumkan penyesalan dan pengakuan atas pelanggaran HAM yang berat di saat kompetisi politik antar partai sedang tinggi-tingginya, ya kan, untuk memenangkan partainya masing-masing dan calon presidennya masing-masing. Nah, ini juga menjadi satu persoalan yang akan membuat kompleksitas penyelesaian permasalahan atau penyelesaian pelanggaran HAM itu tidak mudah, bahkan akan semakin sulit dan semakin rumit gitu. Nah, inilah yang sedang terjadi di Indonesia, dan saya sih berharap Indonesia baik-baik saja. Dan memang yang membuat Indonesia baik itu sebenarnya bukan pemerintahnya, tapi resiliensi dari masyarakat sipil kita yang sudah ratusan tahun bisa bertahan menjadi masyarakat yang punya daya kesabaran, ya kan, daya kesabaran dan daya lentur yang sangat tinggi gitu kan. Bayangin kalau kita tidak punya pendidikan murah meriah seperti pesantren yang mengajarkan kesederhanaan, kesabaran untuk puasa, itu mungkin banyak yang orang nggak sabar sekarang ini kan, ingin melakukan pemberontakan atau apa, itu kan itu. Jadi sebetulnya yang membuat bangsa kita tetap ada itu adalah masyarakatnya. Daya resiliensi dari masyarakat sipil kita itu luar biasa. Dengan filosofi kejawaannya orang Jawa, ya kan, filosofi kearifan lokal di masing-masing daerah itu kan memperlihatkan bahwa ya daya resiliensi mereka itu luar biasa, dan itu yang membuat kita tetap ada eksis sebagai sebuah negara bangsa itu. Dan mudah-mudahan kita akan terus begitu. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Khayon. Sebetulnya waktunya ini tidak cukup ya untuk didiskusikan hal yang krusial dan penting ini untuk negara ke depan. Ada hal yang menarik dari Pak Khayon bahwa
daya sensi masyarakat Indonesia ini luar biasa dan bahkan cenderung memaafkan hal yang kesalahan. Terkait dengan pelanggaran HAM ada hal menarik juga dari Pak Novan bahwa kalau mau diselesaikan judisial, pelanggaran HAM berat itu akan bermasalah di saat supremasi hukum kita masih bermasalah. Mungkin ada banyak pertanyaan yang belum ada pertanyaan yang juga dari ini, tapi karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, mohon maaf, mungkin kita diskusi di lain kesempatan, terutama lebih spesifik soal Permendes nomor 8 yang menjadi Permendes nomor 5 tahun 2022 tentang tata kelola organisasi. Bagaimana penerapannya, mohon pencerahan. Terima kasih. Mungkin soal isu desa kita ambil diskusinya spesifik dan bahkan mungkin Pak Dr. Dwi Anggono bisa mengambil posisi sebagai ini saat nanti karena beliau posisinya di Kemendes ya. Mungkin begitu Pak Dokter ya. Dan terima kasih kepada semua partisipan yang telah terlibat dalam proses webinar ini. Sebetulnya adalah sebuah diskusi yang sangat menarik untuk kita lanjutkan, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, mohon maaf kepada semuanya. Bisa saja diagendakan oleh SKI tentang supremasi hukum dan pelanggaran HAM di diskusi serial yang kedua mungkin agak lebih ini dan mungkin lebih dibuat lebih spesifik. Itu catatan dari saya di mana dalam diskusi ini memang belum bisa mengcover lebih jelas apa yang menjadi problem-problem pada supremasi hukum dan penegakan HAM. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Haryanto atas presentasinya di malam ini dan juga atas kehadiran Pak Muhammad Khairon yang telah memaparkan beberapa hal terkait dengan penegakan HAM ini. Terkait juga dengan proses teman yang disampaikan. Demikian dari saya. Terima kasih atas partisipasi semua pihak dan semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit ya Bapak Ibu serta Pamit ya. Ya, pamit. Terima kasih semua. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dr. Eri. Nur. Terima kasih. Pak Nur, Pak Tunun. Oke, sebelum saya tutup acara diskusi kita malam ini, saya menghaturkan terima kasih kepada semua para narasumber. Semoga kita akan dipertemukan kembali di sesi berikutnya dengan kondisi yang lebih baik lagi. Amin. Dan saya mohon maaf bila ada kata dan kesalahan, ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya tutup ya. Oke, dari saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Solihin. Pak Wahid. Terima kasih Mas Wahid. Terima kasih Pak Dr. Eko Wahyono. Siap. Ada Pak Dr. Anggono juga. Terima kasih banyak. Kayaknya Sampai ketemu lagi. Semoga rajin. kita selalu sehat. Amin. Bahagia bersama keluarga. Yes, ya Bapak. Ketemu lagi minggu depan dengan tema yang lebih menarik. Yap. Monggo. Saya pamit dulu nggih, Ustaz Wahab, Gus Wahid. Monggo. Mas Wahid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih. Saya dulu. Live. Saya izin live juga, Ibu host, karena ada tetangga yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.